Assalamualaikum kembali di channel saya. Di sini saya akan berbincang-bincang mengenai teori belajar dan pembelajaran. Ada 3 teori belajar dan pembelajaran. Yang pertama yaitu teori behaviorisme. Jadi teori behaviorisme adalah teori perkembangan perilaku yang dapat diukur, diamati, dihasilkan oleh respon pelajar terhadap rangsangan. Teori ini berkembang menjadi aliran psikologi belajar yang mempengaruhi terhadap arah pengembangan teori dan praktik pendidikan. Teori ini juga cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan seperti diberi permen atau pujian. Nah, teori behavioristik dengan model hubungan stimulus responnya mendukung orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku terhadap pembelajaran ini untuk melatih atau membiasakan semata agar semakin kuat dalam penguatan akan menghilangkan bila dikenai hukuman. Hukuman kadang-kadang digunakan dalam menghilangkan untuk mengurangi tindak tidak benar, diikuti dengan penjelasan tidak yang diinginkan. Pendidikan behaviorisme kunci dalam mengembangkan keterampilan dasar dan dasar-dasar kepemahaman. Selanjutnya teori humanistik. Teori ini tujuannya yaitu untuk memanusiakan manusia. Jadi proses belajar yang dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori humanistik sangat mementingkan pada proses belajar itu sendiri. Lalu berbicara tentang konsep-konsep pendidikan, membentuk manusia yang dicita-citakan, serta tentang proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan demikian, teori humanistik dengan pandangannya efektif, yaitu dengan cara memanfaatkan atau merangkumkan berbagai teori belajar dengan tujuan. Banyak tokoh penganut aliran humanistik, diantaranya adalah Kolb yang terkenal dengan belajar 4 tahap. Lalu selanjutnya yaitu teori belajar konstruktivisme. Nah, konstruktivisme berasal dari kata konstruksi yang berarti membangun. Nah, ketika masuk dalam konteks filsafat pendidikan, maka konstruksi itu diartikan dengan upaya dalam membangun susunan kehidupan yang berbudaya maju. Teori konstruktivisme mendefinisikan belajar sebagai aktivitas yang benar-benar aktif, di mana peserta didik membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada di dalamnya. Karakteristik teori belajar konstruktivisme dalam pembelajarannya adalah mengembangkan strategi untuk mendapatkan dan menganalisis informasi. Peran peserta didik utama dalam proses pembelajaran, baik dalam mengatur atau mengendalikan proses berpikirnya sendiri. Menurut Driver dan Bell, mereka berdua berpendapat bahwa karakteristik teori belajar konstruktivisme adalah dipandang sebagai pasif, tetapi memiliki tujuan. Lalu Tasker menekankan bahwa ada 3 hal yang harus
ada dalam pembelajaran, yaitu peran aktif peserta didik dalam mengkonstruksi pengetahuan secara bermakna. Ada juga yang kedua, kaitannya antar ide-ide yang sangat penting dalam mengkonstruksian, mengaitkan antara informasi yang baru diterima dalam gagasan yang dikembangkan. Itu yang ketiga. Oleh sebab itu, pengelolaan pembelajaran harus diutamakan pada pengelolaan peserta didik dalam proses gagasannya, bukan semata-mata olahan peserta didik dan lingkungannya belajarnya. Itu adalah mengenai teori-teori pendidik. Mungkin itu saja video monolog yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Ira, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.